Sebelum kita jauh membaca hadis-hadis yang ada di sini, tentu sangat alami seseorang di antara kita pada saat hidup di muka bumi ini Allah karuniakan rasa cinta. Kita suka sama orang. Dan itu semua orang pasti mengalaminya. Ada orang yang dia sangat cintai, dia sayangi, gitu kan? Dan dia takut kehilangan. Itu biasa. Nabi SAW pada saat ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, siapa orang yang Anda cintai? Kata beliau, Abu Bakar. Beliau sebutkan, padahal ucapan Nabi SAW ini akan menjadi sebuah hukum di tengah-tengah umat. Beliau bisa mengatakan misalnya, saya mencintai semua muslim. Tapi tidak, Nabi SAW sebutkan seseorang. Abu Bakar, kata Amr. Ya. Maaf, pertama beliau mengatakan Aisyah. Padahal ada istri Nabi yang lain, tapi beliau sebutkan Aisyah. Kemudian ditanya, enggak ya Rasulullah, kata Amr, dari kalangan laki-laki. Maksudnya Amr bin As ini melihat muamalahnya Nabi luar biasa. Kalau ketemu sama dia santun, ramah, bersahabat sekali gitu. Amr bin As saking melihat muamalah Nabi yang lembut begitu, dia mengira dia orang yang paling dicintai. Maka dia ingin bilang di depannya para sahabat yang lain, seakan-akan ya Rasulullah, siapa yang Anda cintai? Dari kalangan laki-laki. Dia pikir namanya akan disebutkan. Maka kata Nabi SAW, Abu Bakar. Lalu dia penasaran, siapa lagi Rasulullah? Umar, siapa lagi Rasulullah? Uthman, siapa lagi Rasulullah? Ali. Terus begitu. Sampai Amr bin As ini datang nomor 11 atau nomor 12. Gitu. Tapi yang jelas, ada berarti orang-orang yang Nabi SAW cintai. Dan pertanyaannya apa? Siapa orang yang paling Anda cintai? Nabi aja begitu, kita juga begitu. Biasa gitu, mencintai orang. Hanya saja, cinta ini ada batasan yang harus kita tahu. Beberapa poin yang harus disadari tentang masalah cinta. Yang pertama, jangan melampaui batas. Dalam arti kata melampaui batas ini, sampai akhirnya orang yang kita cintai kalau melakukan pelanggaran agama, kita nggak tegur. Terlalu cinta sama istri atau pada suami, biar melanggar, udah deh nggak usah diingatin. Gitu kan. Ini keliru. Atau terlalu cinta pada anak, anaknya melakukan kemaksiatan, dia nggak mau luruskan. Bahkan dibela, narkotika, udah ini, udah itu, tetap aja dibiarin. Maksudnya nggak usah dipenjarakan, nggak usah dihukum, segala macam. Enggak. Yang benar adalah biarkan merasakan hasil atau akibat daripada perbuatannya supaya dia kapok kan gitu. Itu penting. Jadi tidak boleh melampaui batas. Gitu ya. Karena segala itu kalau sudah melampaui batas, otomatis akan merusak sesuatu itu. Ada orang juga kadang-kadang melampaui batas dengan kecemburuan misalnya. Ini berbahaya sekali. Akhirnya dia tidak bisa mengontrol itu. Dan kecemburuannya melampaui batas, membuat pasangan malah tidak nyaman. Sebatas normal, kalau terjadi pelanggaran agama, misalnya istri tiba-tiba terbuka auratnya depan orang laki-laki dan kita merasa cemburu, itu normal. Atau dia berkontek-kontekan sama laki-laki yang bukan mahramnya, normal saja. Atau misalnya suami berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan istri, bukan saudara, bukan saudarinya, bukan ibunya, dan seterusnya. Lalu ngomong yang tidak, udah jelas menjurus kepada zina atau perkataan yang tidak baik, maka wajar cemburu. Tapi bukan cemburu misalnya karena kurangnya waktu, ya, atau cemburu dengan kurangnya perhatian. Mungkin kita cari udzur buat pasangan kita. Mungkin dia sedang ada kesibukan, mungkin sedang ada masalah, gitu kan. Itulah yang terjadi di kalangan para salafus saleh. Mereka mencintai iya. Tapi para istri Nabi, ummahatil mukminin sangat faham. Pada saat Nabi SAW harus pergi berperang, sekian lama nggak pulang, sebulan nggak pulang, 3 minggu nggak pulang. Mereka harus memahami bagaimana Nabi SAW membagi malam di para istri-istri yang lain. Padahal mereka sangat membutuhkan Nabi sebagai suami. Tapi karena hukum Allah, maka mereka bisa mengontrol itu. Bagaimana tidak melampaui batas dalam masalah seperti ini. Mereka tahu agama harus didahulukan, seperti itulah. Maka harus hati-hati. Karena kalau tidak kontrol ini jadi masalah juga. Ada orang karena membiarkan kecemburuan buta, sehingga akhirnya membuat tembok pun dicemburui. Pasangannya berdiri di dekat tembok, kamu kenapa berdiri di sini? Pasti ada kenangannya tuh. Kan jadi masalah. Karena cemburunya buta, bukan pada tempatnya gitu ya. Atau kenapa kau suka bawa saya ke restoran ini? Pasti ada sesuatu nih. Padahal orang niatnya baik. Dan itu akhirnya merusak hubungan. Banyak sekali rumah tangga rusak karena cemburu buta. Nggak benar, bukan pada tempatnya. Jadi cinta itu, pertama tidak boleh melampaui batas. Gitu kan. Yang kedua harus karena Allah kita mencintai dan kita membenci karena Allah. Harus karena Allah. Maksudnya gini, kita mencintai pasangan kita mencintai teman kita, pekerjaan kita, karena memang semua ada di situ kebaikan yang Allah ridhoi. Dan kita membenci karena Allah, artinya kita membenci perbuatan-perbuatan salahnya. Walaupun kita cinta sama dia, tetap kita benci perbuatannya. Karena itu diharamkan dalam agama. Jadi nggak boleh cinta membutakan kita. Maka ini harus karena Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan,
Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah. Dia tidak kasih pun karena dia tahu ini kalau dia kasih berbahaya misalnya. Maka dia telah menyempurnakan imannya. Sempurna imannya. Maka cintai istri, cintai suami, cintai anak, cintai orang tua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga nanti akan tahu di situ dengan cinta karena Allah ini yang kita jadikan target adalah pahala. Indah sekali kan orang kalau saling mencintai suami istri karena mengejar ridha Allah. Maka apalagi nih saya sebagai suami akan berikan kepada istri. Istri juga akan mengatakan apalagi nih yang saya harus kejar pahala dari suami saya. Pulang belanja sama-sama, suami lagi angkat kresek, istrinya bantu, istri lagi bantu, saling memberikan gitu kan pahala. Bukan malah digoda oleh syaitan. Suaminya angkat, nah kesempatan biarin aja deh diangkat gitu kan misal. Atau apalah istrinya angkat, udah apa saya kasih uang bulanan, angkat aja, ini kan pekerjaan kamu. Enggak. Mereka saling dukung-mendukung. Ada hadis Nabi SAW masalah itu kan. Semua Allah jadikan sedekah. Bahkan engkau membantu seseorang saudaramu naik ke tunggangannya. Atau mengangkat barang kebutuhannya ke tunggangannya. Itu semua sedekah. Maka ada hal seperti ini yang lahir. Kalau karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata Nabi SAW, nanti akan Allah siapkan mimbar di hari kiamat. Bercahaya, para nabi-nabi pun cemburu dengan mereka. Ya, nabi-nabi dan para syuhada cemburu. Tapi sini positif ya. Ghibtah. Bukan hasad, bukan iri. Tapi sesuatu yang positif. Kayak kagum lihat bagaimana ada mimbar dekat arsy-Nya Allah bercahaya. Di atasnya ada orang-orang bercahaya semuanya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Allah menjawab, kata Nabi SAW. Mereka adalah orang yang saling mencintai. Karena aku dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan mereka yang saling mencintai karena Allah. Jadi memang ini karena Allah semuanya. Jadi kan? Makanya pada saat ada pasangan yang sudah kita ingatkan bolak-balik tentang hukum Allah, nggak boleh lo harus pakai hijab, nggak boleh lo harus sholat, nggak boleh lo harus begini. Dia nggak mau dengar. Sudah sekian lama kita bertanya, sudah. Berarti kita benci dia karena Allah, kita tinggalkan. Nggak boleh kita habiskan umur pada orang yang tidak mau dekat kepada Allah SWT. Sudah selesai, tapi kita berikan batas waktu. Berdoa, berikhtiar, kita muhasabah, kita bertobat kepada Allah mungkin sebab dosa kita. Tapi kalau tetap saja ngotot, ya sudah. Jangan dihabiskan umur dengan orang-orang yang tidak akan bantu kita dalam ketaatan gitu ya. Harusnya kita perbaiki keadaan. Ini contoh-contoh saja. Jadi kita mencintai, membenci karena Allah SWT. Ingat selalu hadits, siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, dia telah menyempurnakan agamanya gitu kan. Maksud dalam hikmahnya di sini, kalau kita mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat mereka meninggal dunia pun, kita akan ridho. Nggak ada masalah begitu. Karena kita tahu yang telah mengambilnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, penciptanya. Kita pun milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku mencintai Anda melebihi semuanya. Harta, keluarga, pokoknya apa yang Anda bilang, aku ikuti semua. Kecuali diriku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak bisa, hai Umar. Sampai dirimu pun harus lebih kau cintai aku daripada dirimu. Jadi walaupun dirimu nggak suka, tapi kalau aku larang, kau harus tinggalkan. Atau aku perintahkan, kau harus kerjakan. Maka Umar tundukkan kepalanya sejenak, lalu angkat kepala sambil mengatakan, sekarang ya Rasulullah, saya mencintai Anda melebihi semuanya. Kata Nabi, sekarang hai Umar, baru benar imanmu gitu. Maka memang kita harus mencintai karena Allah dan Rasulnya di sini, karena agama. Maka itu berhubungan dengan masalah cinta. Poin yang lain, dalam masalah bab kita ini, mati. Mati sudah sering kita singgung teman-teman sekalian. Ini proses pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Dan semua pasti melaluinya. Nggak mungkin tidak. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Dalam hadits yang atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Aynama taqulu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada pasti mati akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di bangunan yang sangat kokoh. Para nabi-nabi pun meninggal, orang-orang semua meninggal, kita pun akan meninggal. Nah, kita harus pahami poin penting dalam masalah meninggal adalah persiapan menjelang kematian dan juga ridho dengan kematian itu. Untuk supaya muncul persiapan, maka kita harus tahu dan memahami tentang perlunya ada persiapan-persiapan di akhirat, ada timbangan amal, ya, ada surga dan neraka, itu kita baca. Begitu juga dengan kita memahami kalau mati itu bukan akhir segalanya. Bagi orang beriman, mati itu adalah awal dari kehidupan abadi. Jadi kalau kematian itu awal segalanya. Kita ini sekarang belum jelas, karena kita belum meninggal.
Kita masih terus bekerja. Istilahnya seperti pegawai kerja, dia nggak tahu akhir bulan bonusnya berapa. Kita terus bekerja saja. Orang kalau sudah meninggal, dia sudah tahu apa yang dia dapatkan. Maka teman-teman sekalian, kita harus ya, memahami bahwasanya kematian itu akan datang dan dia bukan sesuatu yang harus ditakuti. Bagi orang beriman tentunya. Tapi bagaimana kita memaksimalkan beramal supaya dapat hasil panen yang besar. Mati sebuah pintu yang semua orang akan melaluinya. Saya pernah sebutkan itu, para salafus saleh, para sahabat, kalau ada yang mau meninggal di antara mereka, teman-temannya datang lalu mengatakan, berita gembira buat kamu. Karena kau sebentar lagi akan bertemu dengan Allah, kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kau akan terima balasan amalmu, gitu kan? Kau akan lihat surgamu dan seterusnya. Jadi mereka sangat yakin dengan masalah itu. Jadi perlu kita tanamkan teman-teman berhubungan dengan kematian, kalau dia adalah sebuah proses pindah dari alam dunia ke alam akhirat yang kehidupan abadi, dan di sana kita akan menikmati surga yang sebagaimana dijanjikan. Dan demi Allah teman-teman, sebagaimana Anda sekarang merasakan kehidupan di sini, sebagaimana kita bertemu interaksi di sini, kita juga akan ketemu di sana. Pasti akan ketemu. Tidak ada sesuatu yang diragukan. Asal kita tiketnya sama, beriman, beramal saleh, kita akan ketemu di surga. Kalau tiketnya beda, maksiat dan kekufuran segala macam, ketemunya di neraka. Dan pasti akan ketemu. Tidak ada sesuatu yang hilang. Gitu kan. Jadi kalau ada orang sedih, berlebihan, nangis-nangis karena anaknya mati, karena saudaranya mati, pasangannya mati, ini berlebihan. Boleh sedih, tapi bukan berlebihan. Sampai tidak mau makan, tidak mau begini, ada yang lebih jauh, bunuh diri misalnya. Sesuatu yang tidak boleh. Ya. Ancamannya neraka kalau orang bunuh diri. Sampai dalam sebuah hadis qudsi juga Allah berfirman, siapa orang ini berani benar mendahului keputusanku? Maksudnya Allah tahu kapan Allah mematikan orang ini, tapi dia sengaja membunuh dirinya. Berusaha untuk membunuh dirinya. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang meneguk racun, maka racun itu akan diberikan di tangannya pada hari kiamat, dan dia terus meneguknya sebagai bentuk siksaan di dalam neraka jahanam selain siksa yang lain, selain pembakaran, selain pemukulan, pencincangan dan segala macam gitu. Dan siapa yang melempar dirinya dari sebuah tempat yang tinggi, maka Allah pun akan membuat dia di neraka naik di sebuah tempat tinggi dan terus dia lempar dirinya. Jadi sakitnya, kepalanya pecah, segala macam, tulangnya patah, dirasain terus. Allah utuhin, begitu terus. Tidak boleh kita lari ke dalam masalah poin ini tentunya ya. Jadi mati sebuah keharusan dan itu adalah proses pindah. Jadi kita tidak usah takut. Yang penting kita bagaimana beramal saleh. Tapi kan Ustaz, saya amalnya masih sedikit. Ya masalah. Yang penting berbuat. Kan yang menilai Allah, bukan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai. Bisa saja ada orang subhanallah selama 70 tahun berdosa, tahun 71 dia taubat, tapi taubatnya nasuha, maka Allah ganti dosa-dosanya menjadi pahala, bukan mustahil. Yang penting teman-teman jangan terus lalai dalam kesalahan. Itu yang jadi masalah. Ada orang terus saja dari dosa ke dosa, tidak pernah mau taubat. Ini jadi masalah ini. Bagaimana dia bertanggungjawabkan pada hari kiamat? Sementara pasti akan datang itu. Baik, bab kita ini bicara tentang keutamaan orang yang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya. Dengan cara dia mengharapkan pahala. Walaupun dia sedih tapi tidak berlebihan. Setelah air mata saja mungkin. Kenangannya orang ada, iya. Tapi dia harus paham. Sebenarnya orang yang meninggal ini sedang mendahului saya ke akhirat. Toh saya akan ketemu. Tinggal apa solusinya? Solusinya kita berbanyak amal soleh karena kesempatan. Ya, kita masih dikasih umur beberapa hari, beberapa pekan, beberapa bulan, beberapa tahun ke depan. Dan juga kita memperbanyak amal soleh buat si mayit. Itu bentuk cintanya. Jadi bukan berlarut dalam kesedihan. Tidak ada manfaatnya. Hadis pertama, hadis qudsi kita dalam masalah bab ini adalah hadis nomor 104 dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulullahu ta'ala, ma li 'abdil mu'mini 'indi jaza' idza qabattu safiyyata atau safiyyahu min ahli dunya, thumma ihtasabahu illa al-jannah." Allah yang Maha Tinggi telah berfirman, tidak ada balasan yang terima hambaku yang beriman di sisiku apabila aku mewafatkan sahabat orang yang dicintainya dari penduduk dunia. Kemudian dia mengharapkan pahala kecuali balasan surga. Sebenarnya di sini terjemahan sahabatnya menurut saya Allah alam kurang tepat ya. Jadi makna bahasa Arabnya idza qabattu safiyahu min ahli dunya. Safiyahu ini lebih tepatnya orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau di sini dibatasi misalnya terjemahannya apakah apabila aku mewafatkan sahabat orang yang dicintainya. Jadi ini kalimat sahabatnya lebih baik dihapus.
Lebih tepatnya adalah apabila aku mewafatkan orang yang dicintainya. Kalimat sahabatnya dihilangkan aja. Di terjemahan. Saya ulangi terjemahannya. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan yang diterima hambaku yang beriman di sisiku apabila aku mewafatkan orang yang dicintainya dari penduduk dunia. Kecuali, dan kemudian dia mengharapkan pahala dengan sabar, kecuali balasannya surga. Kecuali balasannya surga. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana balasan yang pertama tentunya orang yang sabar dalam menghadapi setiap cobaan. Termasuk di sini dia bersabar dengan meninggalnya anaknya, meninggalnya suaminya, meninggalnya istrinya, meninggalnya orang tuanya. Dia sedih, tapi dia tidak boleh berlarut-larut dalam masalah itu. Tentu tadi motivasinya apa yang kita sebutkan dalam mukaddimah atau pembukaan tadi. Dia yakin dia juga akan mati dan dia akan pindah ke alam abadi, toh juga dia akan ketemu di sana. Tugas dia sekarang adalah memperbanyak amal soleh buat dirinya karena Allah masih kasih kesempatan umur. Sementara dia juga memperbanyak amal soleh buat orang yang meninggal tadi sebagai bentuk cintanya. Dengan sedekah, dengan memohon ampun, dengan haji dan umrah dan seterusnya. Kalau teman-teman masih Allah kasih umur, maka bersyukurlah kepada Allah. Pernah kita jelaskan riwayat itu ya. Ada 3 orang masuk Islam dari suku Udrah di zaman Nabi SAW. 3-tiganya mu'allaf nih. Lalu Nabi SAW tanya, siapa yang mau jamu ketiga mu'allaf ini? Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 orang yang jamin masuk surga, sahabat yang mulia ini, mengatakan, saya Rasulullah, biar tinggal di rumah saya saja. Terus kemudian dia biayai lah. Kebetulan Talha memang orang kaya raya gitu, dan dia suka sekali sedekah. Termasuk sikapnya adalah radhiyallahu anhu, beliau suka sekali membebaskan sekitar 30 sampai 36 budak setiap harinya. Beli orang di pasar budak, bebasin untuk cari pahala gitu. Suka sekali sedekah. Yang jelas teman-teman sekalian, beberapa hari setelah masuk Islam ketiga orang ini, Nabi SAW bentuk satu pasukan, pergilah orang yang pertama dari 3 mu'alaf ini berjihad, mati syahid. Kemudian beberapa waktu setelah itu, Nabi bentuk lagi pasukan, orang yang kedua dari masuk Islam, pergi ikut berperang, mati syahid juga. Berjalan sekian waktu, subhanallah orang yang ketiga ini mati tapi di ranjangnya, bukan mati syahid. Jadi ada 3 orang mu'alaf ini, 2 mati syahid, 1 mati di ranjang. Lalu Talha bin Ubaidillah mimpi malam harinya. Allah perlihatkan Talha ketiganya masuk surga. Tapi yang paling tinggi derajatnya yang mati di ranjang. Bukan orang yang mati syahid. Yang mati di ranjang paling depan, istananya paling bagus. Datang orang yang kedua, yang mati terlambat tadi. Yang kedua, dan itu paling belakang orang yang mati pertama. Talha bingung pada saat itu. Dalam benak dia, orang yang mati duluan, mati syahid mungkin lebih besar pahalanya gitu kan. Atau paling tidak orang yang dua-dua mati syahid ini lebih tinggi daripada orang yang mati di atas ranjang. Maka dia datang kepada Nabi SAW menanyakan, ya Rasulullah begini. Kata Nabi SAW, kenapa kau heran hai Talha? Sesungguhnya tidak ada yang lebih baik bagi seorang muslim dibandingkan umur yang masih Allah kasih dan kesempatan beramal saleh. Ketahuilah dalam riwayat yang dikatakan jarak antara mereka seperti langit dan bumi. Maksudnya orang yang tidak mati syahid pun karena masih punya kesempatan sholat, puasa. Misal teman-teman punya istri, punya suami atau punya teman meninggal 1 bulan yang lalu. Kita masih dikasih umur sebulan. Kita meninggal sebulan setelahnya. 1 bulan ini mahal sekali nilainya. Karena kita isi dengan sholat, kita isi dengan zikir, kita isi dengan Quran. Itu tidak bisa dikejar oleh orang yang sudah meninggal. Maka jangan sia-siakan ini. Artinya kalau ada orang yang meninggal yang kita cintai, tugas kita adalah kitanya lebih termotivasi untuk beramal soleh kesempatan dan juga perbanyak amal buat dia. Maka ini yang jadi poin yang harus kita ambil dari hadis ini tentunya. Kemudian ini keutamaannya ya. Keutamaan yang lain adalah Allah SWT menjanjikan balasannya surga. Tentu balasan surga ya, seperti janji yang seperti dalam hadis ini itu tidak berdiri sendiri saja. Kata sebagian ulama. Jadi di sini berlaku yang pertama bagi orang muslim. Kalau kita lihat lafaz hadis secara umum gitu kan, maka bisa semua orang mendapatkan, tapi di sini muslim. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan ini juga adalah orang-orang yang memang tidak membatalkan keislamannya selama dia hidup. Ini. Jadi misal ada orang masuk Islam nih, terus kemudian meninggallah anaknya, masih dia dalam keadaan muslim. 10 tahun kemudian dia murtad dari Islam. Apakah dia masih dapat keutamaan ini?
Sudah enggak. Waktu dia masih muslim dia dapat keutamaan ini. Tapi ternyata anaknya meninggal tadi bisa jadi jaminan surga bagi dia. Tapi karena dia murtad sebelum meninggal dalam keadaan kafir, nggak dapat lagi keutamaan ini. Contoh misalnya, gitu kan? Jadi ini tidak berdiri sendiri, tapi dihubungkan dengan masalah dia harus muslim, dia tidak boleh membatalkan keislamannya atau dia murtad misalnya, gitu kan? Tidak ada indikasi-indikasi yang membuat dia masuk ke dalam neraka yang besar, yang udah pasti. Seperti misalnya ada orang meninggal anaknya, tapi dia sangat durhaka dengan orang tuanya. Misal contoh. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, termasuk orang yang tidak akan masuk surga adalah orang yang durhaka sama orang tuanya misalnya. Maka tidak boleh ada sebab-sebab yang lebih kuat yang membuat akhirnya tidak mendapatkan keutamaan ini. Jadi keutamaan ini didapatkan misal, orang itu memang sholat, orang itu memang beriman kepada Allah, terus meninggal anaknya, lalu dia sabar. Meninggal pasangannya, lalu dia sabar. Nah itu dia dapat keutamaan ini. Jadi tidak ada indikasi yang membatalkan untuk masuk ke dalam surga. Jelas ya? Senyap benar ini? Benar kan? Udah paham ya? Oke. Baik, selanjutnya. 105. Hadisnya Hasan. Dari Syurahbil bin Syuf'ah, dari sebagian sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, bahwa dia mendengarkan Nabi SAW bersabda, yuqalu lil wildani yawmal qiyamah, udkhulul jannah. Qala fayaqulun ya Rabbi hatta yadkhula aba'una wa ummahatuna. Qala fayatun. Qala fayaqulu Allah azza wa jal ma li arakum muhbantiin. Udkhulul jannah. Qala fayaqulun ya Rabbi aba'una wa ummahatuna. Qala fayaqul udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Dikatakan kepada anak-anak pada hari kiamat, maksudnya meninggal di masa anak-anak sebelum balik. Masuklah ke dalam surga. Karena semua anak yang meninggal sebelum balik masuk surga. Belum ada taklif, belum ada beban hukum. Maka mereka berkata, wahai Rabb kau. Maksudnya mereka berkata kepada Allah, kami masuk setelah bapak dan ibu kami ikut masuk ke surga. Maka beliau bersabda, mereka pun datang. Lalu Allah Azza wa Jal berfirman lagi, kenapa aku melihat mereka dalam keadaan marah? Atau seperti orang yang cemberut, anak-anak ini yang disuruh masuk surga. Masuklah ke dalam surga, dikatakan pada anak-anak kecil itu. Mereka mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana dengan bapak dan ibu kami? Maka Allah pun berfirman, masuklah ke dalam surga kalian dan orang tua kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini mirip dengan tadi kasusnya. Harus jaminan anak menyelamatkan orang tuanya, mereka dalam keadaan beriman. Ya. Jadi orang tua kafir nggak bisa masuk ikut. Ya. Tentu saja ini. Jadi tidak boleh ada yang membatalkan sebab dia masuk dalam surga itu. Ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang memang dasarnya meninggal anaknya dalam keadaan muslim dan juga dia sendiri beramal soleh. Tapi mungkin masih ada dosa-dosanya, masih dosa itu toleransi, bukan kekufuran, bukan kemunafikan, bukan kemusyrikan. Gitu kan? Dia hanya lalai, ada kelalaian-kelalaiannya masih bisa dimaafkan, maka ini dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi kalau yang besar-besar yang memang dasarnya bobotnya mengeluarkan dari agama Islam misalnya, maka dia tidak akan dapat keutamaan ini. Ya. Kita ambil daripada hadits ini, pelajaran yang pertama adalah bahwasanya anak-anak yang meninggal sebelum balik dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Gitu. Tentang kasus bagaimana kalau anak-anak itu dalam keadaan kufur. Gitu kan? Maka di sini khilaf di antara ulama. Apakah anak orang kafir sebelum meninggal sebelum balik masuk surga? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan masuk surga. Walaupun orang tua mereka kafir. Karena dianggap mereka masih belum ada beban. Karena ada hadis yang umum yang disebutkan bahwasanya anak-anak meninggal sebelum balik masuk surga. Pendapat kedua mengatakan tidak. Dilihat dulu di sini, ada rincian. Karena ada hadis yang berbunyi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak-anak kalau lahir itu, yang baru lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya Islam. Fa'abawahu yuhawidani. Nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, kalau orang tuanya Yahudi. Au yunassirani, atau menjadikannya Nasrani, ataupun yumajisani, menjadikannya Majusi. Maka dilihat apakah anak-anak ini
sudah fanatik dengan agama-agama orang tuanya, gitu kan. Walaupun dia masih kecil, 8 tahun, 9 tahun, tapi ternyata luar biasa fanatiknya dengan agama Yahudinya, agama Nasraninya, dengan keyakinannya. Jadi kan dicetak, dikader menjadi orang-orang yang mempertahankan agama itu lain. Gitu kan? Maka orang seperti ini, Allah SWT akan uji pada hari kiamat. Diuji. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan, orang-orang kafir yang belum sampai kepadanya dakwah. Misal, kalau zaman sekarang kan umumnya insya Allah dakwah sudah sampai ya. Karena medsos luar biasa masuk ke pelosok-pelosok muka bumi ini. Tapi ada zaman-zaman dulu. Kita anggap sebelum ada handphone, sebelum ada internet. Mungkin berapa puluh tahun atau ratusan tahun yang lalu. Gitu kan. Nabi SAW sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Tapi beberapa ratus tahun yang lalu itu belum ada mungkin orang yang. Ada beberapa pelosok yang belum sampai. Maka ini akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah riwayat dikatakan akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nanti datangkan mereka di depan neraka, lalu Allah suruh mereka loncat ke neraka itu. Buang dirinya, sebagai bentuk patuh nggak kepada Allah. Kata Nabi SAW, dan kalau mereka yang patuh, sengaja mau melemparkan dirinya ke neraka karena patuh kepada Allah, yakin Allah Tuhannya, maka mereka tidak akan disentuh sedikit pun oleh panasnya api neraka itu. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Karena dasarnya orang ini kalau sampai padanya berita, dia akan beriman. Terbukti, waktu disuruh loncat ke neraka oleh Allah, dia mau. Dan yang tidak mau, berarti dia akan kufur kalaupun datang risalah kepadanya. Tapi ini khusus orang-orang yang tidak sampai padanya dakwah, gitu kan. Zaman-zaman dulu di pelosok-pelosok muka bumi ini. Ya. Allahu alam kalau zaman sekarang masih ada. Gitu. Karena saya dengar ada beberapa perkampungan-perkampungan di pelosok bumi ini mungkin yang belum terjangkau. Orang-orangnya baru ditemukan, ya, mereka hidupnya masih sangat alami dengan alam dan seterusnya. Itu mungkin bisa kita bahasakan contoh-contoh seperti itu. Tapi di zaman dulu mungkin banyak terjadi ini. Itu termasuk yang kita ambil di sini tentang masalah pelajaran pertama, anak-anak ya, yang meninggal sebelum balik masuk ke dalam surga, dan di sini sudah kita sebutkan tadi. Kemudian di sini pelajaran yang kedua yang kita ambil tentang pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kan kalau kita baca secara letterlet, Allah bertanya ya, kepada mereka, kenapa kalian tidak mau masuk surga? Kenapa mereka cemberut? Ini kalau tidak difahami secara ilmu yang benar, orang akan menilai, tanda kutip ya, seakan-akan Allah, ada yang Allah tidak tahu. Nah, gitu. Kenapa harus Allah perintahkan anak-anak ini masuk surga, terus masih ada yang tidak mau masuk surga dan seterusnya. Ini ada sebuah riwayat menjelaskan masalah itu. Riwayat yang sahih mirip dengan ini berbunyi, nanti akan terdengar suara gemuruh di depan pintu surga. Lalu Allah bertanya kepada para malaikatnya, kata Nabi SAW, suara apakah itu? Sementara Allah lebih tahu suara apa itu. Allah menanyakan ini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu. Tapi Allah menjadikan itu sebagai proses interaksi antara Allah Sang Pencipta dengan para malaikat. Ya kan? Untuk membuat kita ini manusia tidak punya hujjah lagi. Nggak punya bantahan di hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Maka Allah buat proses seperti ini. Allah bisa saja masukkan ke surga tanpa harus menjelaskan kepada manusia kenapa. Allah bisa masukkan ke neraka ciptaannya tanpa menjelaskan kenapa. Tapi Allah SWT tidak turunkan syariatnya, Allah jelaskan, Allah segala macam gitu. Jadi pertanyaan ini bukan berarti Allah tidak faham. Maka hadis yang menjelaskan tadi. Akan terdengar gemuruh di depan surga, lalu Allah bertanya kepada para malaikat yang suara apakah itu, sementara Allah lebih tahu suara apa itu. Maka mereka berkata itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka minta agar orang tua mereka dimasukkan bersama mereka ke surga. Lalu Allah berfirman, masukkanlah mereka bersama orang tuanya ke dalam surga. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah keutamaan bagi orang yang memiliki anak meninggal sebelum balik. Jadi ini sangat berhubungan dengan poin yang sebelumnya tadi, hadis sebelumnya, hadis 104. Kalau ada orang, tentu anak ini beda ya. Subhanallah, anak ini tidak ada istilah mantan anak. Ini. Tapi kalau pasangan cerai, ada dikatakan mantan istri, mantan suami. Tapi anak nggak mungkin gitu kan. Maka sekali lahir ya sudah statusnya anak kita. Di dunia dan di akhirat. Gitu kan. Maka setiap ayah dan ibu pasti punya kedekatan jiwa dengan anaknya. Kenapa di sini dalam hadis
hanya disebutkan anak. Kenapa bukan saudara? Kenapa nggak ada orang tua? Karena ulama, karena anak punya kedekatan jiwa tersendiri. Mereka punya kedekatan jiwa. Kapan kita baik sama mereka di masa kecil, mereka akan bakti sama kita di masa tua. Gitu kan? Mereka termasuk amal-amal jariah. Bahkan anak-anak ini bisa mengejutkan orang tuanya, gitu kan, dengan pahala yang besar. Disebutkan dalam sebuah hadits Bukhari, pada hari kiamat nanti ada orang di surga diberikan pahala bergunung, atau pada saat mau masuk surga diberikan pahala bergunung-gunung dan diangkat derajat yang sangat tinggi, derajat sangat tinggi di surga. Karena mereka tahu ini belum pernah mereka buat, maka mereka mengatakan, dari mana ini pahala-pahala ini, derajat tinggi ini? Maka para malaikat mengatakan, dari istighfar anakmu untukmu. Jadi manfaatnya besar sekali gitu ya. Seperti itulah. Maka di sini ada keutamaan tersendiri. Kalau Allah SWT karunia bapak ibu anak, maka bersyukurlah kepada Allah SWT tentunya. Dan ini tanpa menyinggung orang yang belum dikarunia anak tentunya. Artinya kita coba berikhtiar, kita coba berdoa, yang belum dikarunia terus berusaha. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada yang sudah Allah berikan, jangan malah disiksa anaknya. Banyak orang begitu, dia jadikan anak itu sebagai ajang emosional. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit pukul, diusir. Akhirnya menjadi anak-anak yang rusak. Ya, hanya rusak di masyarakat. Kita temukan yang jadi preman-preman segala macam, memang broken home di rumah. Gitu. Rusak semuanya, karena orang tuanya kasar, taunya benci sama dia, taunya cuma dimarahin, dan segala macam hal. Kita justru terbalik. Rawat mereka dengan baik, jadikan mereka sebagai amal jariah. Apalagi kalau bapak ibu dikarunia anak perempuan. Itu luar biasa keutamaannya. Sampai tentu anak laki-laki sama perempuan kita harus adil. Tapi kalau karunia anak perempuan, orang-orang Quraisy benci dengan itu. Mereka nggak suka dulu. Sebelum Islam ya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, kalau Allah kasih mereka anak perempuan, muka mereka merah, memerah, dan marah. Dan mereka cuma bisa punya dua pilihan pada saat itu. Mereka mempertahankan anak perempuannya tapi malu di tengah-tengah masyarakat. Karena dianggap anak perempuan tidak akan punya kedudukan. Gak bisa jadi kepala suku, gak bisa jadi prajurit perang, gak bisa jadi panglima perang, gak bisa kerja cari nafkah, gak bisa begini dan begitu. Perempuan hanya sekedar dianggap tempat untuk melahirkan anak, selesai. Gitu kan. Maka mereka umumnya mempertahankan dalam kondisi malu atau membunuh anaknya hidup-hidup. Kita sudah tahu Allah turunkan banyak ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah Allah menegur mereka. Wa idal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dzambin qutilat. Pada saat anak-anak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, kenapa? Dosa apa mereka lakukan? Maka Nabi SAW memotivasi kaum muslimin, mengatakan siapa yang dikaruniai oleh Allah 3 orang anak perempuan, dia urus dengan baik sampai balik. Ya, balik ini bisa bermakna juga menikah ya. Maka kecuali dijamin baginya surga. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau 2, kata Nabi 2 juga. Riwayat lain kalau 1 ya Rasulullah, 1 juga. Karena anak perempuan beda kita menjaganya sama anak laki-laki. Nah, laki-laki tidak akan pernah kenal hamil di luar nikah. Naudzubillah, walaupun dia berzina, nggak ada hamilnya kan gitu. Nggak ada malunya di masyarakat. Ada tapi tidak sebesar kalau perempuan. Sekali tercoreng, coreng nama keluarganya semua. Gitu kan. Sekali perawannya pecah bukan pada suaminya, maka sudah cukup merusak citranya di mana-mana gitu. Maka menjaganya beda gitu ya. Kalau anak ini luar biasa keutamaan-keutamaannya. Tapi kita harus tetap berlaku adil. Anak laki-laki pun berlaku adil. Kalau ada yang bertanya kenapa perempuan didahulukan dari sisi keutamaannya? Sebagian ulama coba menjawab masalah itu. Mengatakan karena anak perempuan memang batas dia berbakti pada orang tuanya ada. Hanya sampai dia menikah. Kan gitu. Dan setelah menikah juga boleh berbakti, tapi tidak sebesar anak laki-laki. Kalau sudah menikah perempuan, dia harus bakti nomor 1 kepada suaminya. Suaminya bilang jangan keluar, orang tuanya bilang keluar, maka dia tidak boleh keluar. Kan gitu. Tapi kalau anak laki-laki, mau sudah menikah atau belum menikah, sama. Orang tua nomor 1. Gak boleh didahulukan istrinya. Bahkan bisa masuk dalam bab durhaka. Ya, kalau istrinya bilang, pilih saya atau ibumu. Ya tentu ibunya. Gak mungkin ini. Makanya jangan muslimah jadi bodoh di sini selalu mengatakan itu pada suaminya gitu kan. Pilih saya, kok kalau ibumu selalu perhatian, kalau saya enggak, pilih saya atau ibumu. Ya pasti ibunya lah. Gitu kan. Nggak boleh seperti ini. Dan siapapun perempuan atau suami, istri yang coba membuat suami yang durhaka sama ibunya, maka pastikan dia akan dikasih anak oleh Allah yang durhaka sama dia. Karena dia menjadi penyebab suaminya justru tidak bakti. Gitu kan. Lagi weekend, mungkin suami lagi mau ketemu orang tuanya, enggak, lebih dahulukan ke mall. Temani dulu ketemu mertua, ketemu orang tua. Setelah itu baru kita jalan hajat kita. Kesempatan mengejar pahala. Apa yang dipanen pahala dari orang yang melakukan amal soleh dan kita penyebabnya, kita akan dapat pahala yang sama loh. Jadi misal istri mengatakan, malah dia ingatkan suaminya, itu ibu sudah lama loh kita nggak datangin, kita ke sana dulu yuk. Misal suaminya lalu datang berbakti,
maka suami dapat pahala berbakti, istri dapat pahala bakti itu. Karena dia kan yang menyuruhnya, dia memotivasi untuk itu. Sama kalau saya pergi masjid sholat, saya motivasi orang, ayo sholat yuk, lalu dia ke masjid. Saya juga panen pahalanya. Gitu kan? Contoh saja, maka harusnya seperti itu keadaannya. Itu juga pelajaran di sini yang bisa diambil daripada hadis ya. Jadi pelajaran kedua, pertanyaan Allah Azza wa Jalla di sini bukan berarti Allah tidak faham. Tapi Allah mengetahui masalah itu, cuman Allah menutup semua celah pertanyaan dan pembantahan hamba pada hari kiamat. Tidak ada hujah lagi mereka. Selanjutnya adalah hadis yang 106, ini mirip semuanya. Hadisnya Hasan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Ibnu Adam, in sabarta wahtasabta 'inda as-sadmatil ula, lam arda laka thawaban dunal jannah. Riwayat Ibnu Majah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jika kamu bersabar dan mengharap pahala pada saat pukulan atau musibah pertama kali datang, hari pertama kematian, hari pertama bangkrut, hari pertama dan seterusnya, atau hari-hari pertamanya lah, sepekan pertama, sebulan pertama, maka aku tidak ridho memberikan untukmu pahala selain surga. Poin penting dalam hadis ini teman-teman sekalian, kita harus tahu, dan ini sudah sering kita ingatkan, kita ulangi lagi. Ada sunnatullah yang Allah ciptakan, ada sistem berpasang-pasangan, siang, pagi dan malam, laki-laki dan perempuan, lapar dan kenyang, ya, muda dan tua, gitu kan, senang dan sedih, memang begitu. Ini sunnatullah, berpasang-pasangan. Tidak mungkin teman-teman kita hidup di muka bumi ini, semuanya hidup kita enak. Nggak ada itu. Camkan itu baik-baik, tidak ada. Nggak ada orang dari pertama lahir sampai mati nggak ada cobaannya, nggak ada. Mau kafir atau beriman. Karena Allah bilang dalam Al-Baqarah 155 masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kalian, ya. Di sini. Wa lanabluwannakum bisyai', dengan sedikit. Sebenarnya bagi Allah itu sangat sedikit. Mungkin manusia kadang-kadang menganggapnya besar gitu. Minal khauf, dari rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta, meninggalnya jiwa, dan juga hasil-hasil panen atau hasil bisnis. Wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi pasti orang akan melalui masa-masa itu. Kita harus sebagai seorang muslim, dianjurkan dalam Islam, menyetarakan antara syukur dalam nikmat yang sedang ada, sabar pada saat cobaan sedang datang. Ini nggak boleh nggak setara. Jadi sebagaimana kita gembira nikmat itu kita terima, kita juga gembira kalau cobaan sedang ada. Harusnya setara itu. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, dan ini hadis mestinya menyentuh hati orang-orang beriman. Kata Allah Azza wa Jal, siapa yang ridho dengan keputusanku, ya, takdirku, yang aku takdirkan, maka dia memiliki ridho. Dan siapa yang membangkang dengan keputusan itu, maka dia akan dapat kemurkaanku. Riwayat lain, kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, maka silakan dia cari Tuhan selainku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengatur itu. Dalam riwayat lain dijelaskan, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Allah nggak buat enak saja hidup kita selamanya? Allah jelaskan, Allah pencipta lebih paham masalah itu. Kalau seandainya Allah meluangkan semuanya rezeki kepada hambanya, maka mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Kalau nggak ada sakit, nggak ada gangguan, nggak ada segala macam, manusia ini akan, ya, melakukan banyak kerusakan. Ini akan merem mereka dan membuat mereka sadar ada yang Tuhan Allah yang sedang mengawasi dia. Seperti itulah. Jadi kalau tidak ada itu, tidak ada kontrol jadinya. Jadi akan lost semuanya. Seperti itulah. Jadi cobaan ini teman-teman adalah sesuatu yang harusnya kita nikmati. Ada sebuah hadits Nabi juga yang berbunyi, ketahuilah, ada hamba-hamba beriman, kata Nabi SAW. Waktu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Lalu siapa ya Rasulullah? Orang yang mendekati imannya para nabi-nabi. Jadi kalau Bapak Ibu merasa cobaannya kok berat sekali, itu bertanda keimanan. Ya. Untuk jadikan sebagai bahan introspeksi diri, memperbaiki kalau ada kesalahan, sekaligus kita bersabar mengejar pahala. Kalau memang kita anggap kita tidak buat salah, berarti cobaannya sedang datang. Tiba-tiba jalan orang caci maki lah, apalah segala macam. Kita nggak ada kesalahan sebelumnya. Maka itu berarti peninggian derajat gitu kan.
Kata Nabi SAW, orang-orang yang mendekati iman para nabi-nabi. Ketahuilah, orang-orang beriman itu, kata Nabi SAW, maksudnya orang yang sudah sampai pada level tingkat iman yang tinggi, mereka diuji oleh Allah sampai pada tingkat mereka tidak punya tambalan baju mereka. Diuji sama Allah dengan kemiskinan, sampai mereka tidak punya tambalan baju kecuali sisa-sisa kain yang mereka temukan dan mereka tampal. Mereka tidak punya makanan kecuali sisa makanan, kata Nabi SAW. Tapi mereka mencintai cobaan tersebut sebagaimana kalian cintai kenikmatan. Ada perasaan itu. Jadi termasuk tanda keimanan teman-teman, kalau kita lagi sehat, alhamdulillah. Kita lagi dicoba pun, alhamdulillah. Karena dengan kita sakit misalnya, kita jadi tahu nilainya sehat. Toh, Nabi SAW mengatakan sebagai orang muslim kita harus yakin, Allah tidak pernah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan kesembuhan bersamanya. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Berarti kita punya solusi, bukan tidak punya. Tapi Allah memperlihatkan kepada kita tentang variasi kehidupan ini. Jadi kita harus paham poin ini. Ya. Jadi nikmati kesabaran itu. Kalau kita nikmati sebuah cobaan itu, dalam arti kata di sini bukan kita tidak ikhtiar cari jalan keluar ya, tapi kita faham ternyata Allah sedang menguji saya dan saya coba bisa melalui ini, gitu kan? Maka insya Allah dia akan lulus. Dan setiap cobaan teman-teman makin berat, berarti makin ada sesuatu yang besar menunggu Anda di ujung cobaan tersebut. Ya. Saya yakin kita sudah sering menghadapi cobaan dalam hidup kita, tapi kita tahu bahwasanya setelah kita melaluinya, kita tahu ternyata ada ujungnya. Memang begitu. Sampai ajal kita datang. Tapi kalau selama ajal belum datang, pasti Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada setelah kesulitan ada kemudahan. Ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan orang itu jadikan sebagai bahan muhasabah atau tidak, tetap permasalahannya akan redah. Jadi kan? Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Allah menciptakan segala sesuatunya itu bermula dari kecil, baru membesar. Kayak kita manusia misalnya, bayi, anak-anak baru besar gitu kan. Pohon, Allah ciptakan bibit kecil sampai jadi pohon besar. Begitu semuanya, kecuali cobaan. Allah ciptakan dia besar dulu, baru dia mengecil. Begitu hadisnya. Jadi semua masalah pasti kita anggap besar awalnya, tapi nanti jadi kecil dia. Kata ulama, orang itu memahami itu sebagai pelajaran dari Allah, sehingga dia muhasabah, dia istighfar, dia kesempatan dekatkan diri pada Allah, atau orang itu tidak jadikan bahan muhasabah. Dia akan lalui permasalahannya itu. Tapi mungkin ada orang, kalau tidak jadikan bahan muhasabah, tidak mengembalikan hak orang lain, nanti hukumannya ada, bisa dia dipenjara, apa segala macam. Tapi akan reda. Nanti akan kecil masalah itu bagi dia. Dia akan merasa jadi kecil. Beruntunglah orang yang menjadikan kesempatan cobaan yang datang itu sebagai ajang pendekatan diri kepada Allah. Karena saat itu kita bisa nangis pada saat ibadah. Kalau kita pernah Bapak Ibu mungkin hadapi masalah berat, lalu Bapak Ibu sampai tetesin air mata, nangis, mohon sama Allah. Itu mahal sekali nilainya. Mahal. Belum tentu kita kalau sekarang lagi sehat begini, lagi tidak ada masalah, kalau kita mau nangis, belum tentu keluar air matanya. Kalau kita tahu nilai pahalanya itu luar biasa. Maka ini poin yang harus kita ketahui. Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Allah mengatakan, wahai anak Adam, jika kau bersabar dan mengharap pahala pada saat pukulan pertama, sadmatil ula, awal terjadi kejadian, di situ memang besarnya itu. Nanti dia akan mengecil. Meninggalnya orang dicintai misalnya. Hari pertama, hari kedua, seminggu, sebulan. Sekarang di sini teman-teman yang sudah meninggal orang tuanya. Hari apa kita nangis? Pertama, kedua, sekarang setelah setahun, setelah 10 tahun, masih nangis. Udah enggak, dia kecil. Otomatis gitu kan. Seperti itulah. Justru pukulan pertama itu dibutuhkan kesabaran di situ. Dikatakan, maka aku tidak ridho. Allah sendiri tidak, ya, tidak kita bahasakan dengan bahasa misalnya Allah tidak ridho dalam arti kata di sini Allah memaksakan dirinya, enggak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memang memastikan pada dirinya sendiri sebagai janji yang benar dan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Dia tidak akan memberi balasan dengan orang seperti ini kecuali kesabaran. Dan ini berarti dia tidak akan mendapatkan kecuali surga. Dan ini menandakan teman-teman, dalam hidup kita banyak sekali peluang masuk ke dalam surga, karena selalu ada saja cobaan. Yang penting sabar di pukulan pertamanya, gitu ya. Kesabaran itu. Misalnya, contoh sederhana, kita bangun tidur sakit. Ya itu masalahnya di situ. Kalau kita sabar, oh Allah lagi uji saya, alhamdulillah, sebagaimana Allah sudah kasih saya sehat, cukup. Kita coba renungi nikmat-nikmat Allah. Dalam 1 tahun 365 hari, kan itu, kita sudah Allah berikan kesehatan misalnya. Tahun depan baru Allah kasih flu. Berarti flu ini paling seminggu, 10 hari gitu kan. Tapi kalau kita pertemukan dengan nikmat Allah, setahun Allah tidak kasih kita sakit, itu kan tidak berimbang sebenarnya.
Jadi kita lihat nikmat-nikmat Allah yang besar kepada kita. Jangan selalu kufur nikmat. Berbahaya teman-teman sekalian. Berkeluh kesah selalu seakan-akan tidak punya apa-apa. Ada orang begitu. Badannya sehat, mobilnya bagus, semuanya bagus. Begitu ketemu keluh kesah. Ini bahaya sekali, ini kufur nikmat. Jangan berkeluh kesah teman-teman. Lihat nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Makanya sering lihat orang-orang yang susah. Satu sisi saya ingin berbagi. Saya melihat ya pribadi. Kita di Indonesia ini betul-betul Allah sedang berikan nikmat yang sangat besar. Karena orang yang diberikan kelebihan pun, dia bisa lihat orang yang susah. Banyak orang susah di negara kita. Teman-teman yang sudah Allah berikan karunia, Masya Allah di lokasi seperti ini, rumah yang mewah segala macam. Sesekali jalanlah di gang-gang. Lihat rumah, saya pernah mampir di Hermina di rumah sakit bawa istri saya waktu itu. Azan, saya mau sholat. Keluar dari rumah sakit, karena ada musola, saya ingin cari masjid. Tanya situ orang-orang, Pak, di mana masjid? Oh di sini Pak, masuk kiri. Lewat gang. Gang itu mungkin cuma bisa motor satu sama satu orang. Motor dua sudah sempit, nggak bisa. Got kiri kanan, bisa jatuh. Jalan. Terus jalan. Saya sambil lihat rumah orang-orang. Kecilnya luar biasa gitu ya. Mungkin itu, rumah itu cuma 1,5 meter kali 2 meter gitu. Kotak kecil. Dia sama istrinya, sama anaknya. Jual saset-sasetan. Ketawa-ketawa, senang gitu kan. Duduk di depan rumahnya. Ada yang jual gorengan, ada yang jual ini. Dan itu sepanjang jalan tuh. Sampai ke masjidnya. Kecil jalannya. Mereka senyum, mereka tertawa, mereka bahagia. Lihat itu. Dan lihat bagaimana mereka bisa menikmati dan bersyukur. Supaya kita masuk rumah, oh ternyata rumah saya besar sekali nih. Karena biasa syaitan mengelabui kita. Karena seringnya kita lihat nikmat itu, kita anggap kecil. Kan gitu. Karena ada orang begitu. Saya heran kenapa setiap tamu datang bilang rumah ini bagus ya. Bagi saya biasa. Loh kok bisa biasa? Ini sudah luar biasa ini. Berapa tahun Anda tidak kena panas di sini. Tidak kena hujan. Tidak kena segala macam. Berapa banyak tamu yang sudah dijamu. Berapa kali kita sudah bisa sholat. Kita bisa puasa. Kita bisa segala macam. Itu kenikmatan yang harusnya disyukuri. Ya. Selalu di sana kita mengucapkan Alhamdulillah teman-teman. Tingkat keimanan itu, kata para ulama adalah dibagi menjadi dua. Ini sebagian ulama mengatakannya. Kalau mau yang standar adalah hadis Nabi SAW. Ajaban di amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. In asabau sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur. Standar. Ada nikmat, makanan, sehat segala. Alhamdulillah. Wa in asabau dharra sabar. Kalau diberikan cobaan dia bersabar. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. Ini standarnya orang beriman. Adakah lebih tinggi? Ada. Orang muhsin. Siapa muhsin ini? Diberikan nikmat bersyukur, diberikan cobaan bersyukur. Disyukuri sama dia. Lagi sakit, Alhamdulillah, saya sudah lama nggak sakit nih. Dia tahu itu. Dan berarti Allah ingin membersihkan dosa-dosa. Sampai kata Nabi SAW, jangan kalian mencela demam. Karena orang kalau demam keluh kesah biasa kan, panas nih, aduh gimana kan. Kata Nabi SAW, jangan kalian cela demam. Karena dia bisa membersihkan dosa seperti api membersihkan karat dari besi. Nikmati aja, enjoy. Karena kita marah, nggak marah, tetap aja sama. Harus kita lalui kan gitu. Sampai Umar berkata, radhiyallahu anhu, kalau kau menerima takdir Allah, keputusan Allah dalam cobaan, maka kau akan mendapatkan pahala, kau akan mudah melalui, dan kau akan dapat jalan keluar. 3 hal langsung didapatkan. Kalau kau memungkiri keputusan Allah itu, kau pasti akan melaluinya. Kau akan dapat dosa, kau akan sulit melaluinya, dan kau tidak akan dapat jalan keluarnya. Jadi memang kita sebaiknya memahami poin ini. Dan balasan yang paling besar, sebagaimana sudah dijelaskan sini, kita akan masuk ke dalam surga. Sekali lagi saya ingatkan, ini surga didapatkan bagi orang yang beriman, muslim. Tidak berlaku ini ya kepada orang-orang kafir. Karena syarat masuk surga harusnya muslim. Hadis selanjutnya, ini hadis terakhir dalam bab kita, nomor 107. Dan insya Allah kita tutup dengan ini, dengan sanad hasan. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata waladul abdi, qala Allah li malaikati, qabattum walad abdi?" Fayaqulun na'am. Fayaqul qabattum thamarata fuadi? Fayaquluna na'am. Fayaqulu madza qala abdi? Fayaqulun hamidaka wastarja'a. Fayaqulu Allahu ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Jika anak seorang hamba meninggal, seorang di antara kita anaknya meninggal dunia sebelum dia, maka Allah bertanya kepada para malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab iya. Lalu dia bertanya lagi, Allah SWT, kalian telah mengambil buah hatinya? Mereka menjawab iya. Lalu dia lagi bertanya, subhanahu wa ta'ala,
apa yang dikatakan hambaku pada saat kalian mencabut ruhnya anaknya? Mereka menjawab, para malaikat, dia memujimu dan beristirja. Alhamdulillah. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain memujimu, alhamdulillah, dia juga mengucapkan kalimat istirja, artinya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah berfirman, bangunlah sebuah rumah atau istana di surga untuk hambaku itu, dan berilah namanya, nama istana itu dengan Baitul Hamd atau rumah pujian. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini, teman-teman. Yang pertama mirip dengan sebelumnya tadi, sebab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di sini bukan berarti Allah tidak faham. Allah Subhanahu wa taala alim. Nah, maha mengetahui segala sesuatunya. Ya, alim ini artinya pakai ain, maha mengetahui. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya ini untuk menunjukkan kepada kita manusia ada interaksi antara Allah dengan makhluknya, gitu kan. Lalu dia bertanya supaya malaikat ini menjalankan tugasnya. Jadi bukan karena Allah tidak faham, tapi Allah Subhanahu wa taala memahami masalah itu. Di sini kan pertanyaan Allah, apakah kalian mencabut ruhnya anak hambaku? Mereka mengatakan iya. Apakah kalian mengambil buah hatinya? Mereka mengatakan iya. Pertanyaan Allah bukan tidak faham, karena Allah yang tentukan keputusan itu. Ya. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil, sebagaimana juga saya jelaskan tadi, anak memang itu adalah buah hati. Bagi orang yang ikhlas mendapatkan anak itu. Karena ada orang juga tidak mengharapkan anak. Gitu kan? Dia menikah memang tidak mau punya anak dari awal. Maka innamal a'malu binniyat. Allah tidak akan kasih dia anak gitu. Tapi di sini, kalaupun ada, maka memang mereka buah hati kita. Harusnya kita melihat mereka bagian daripada tubuh kita. Bagaimana Bapak Ibu menjaga tangannya, menjaga matanya, menjaga anggota tubuhnya semua supaya tetap sehat, rapi, bersih. Begitulah kita harus berlaku pada anak-anak kita sebagai amanah. Dan kalau teman-teman mau lihat penghuni surga yang masih hidup di muka bumi, itu anak-anak kita yang belum balik. Itu mati masuk surga. Saya bilang sama istri saya, mau lihat ahli surga, lihat anak-anak ini sekarang. Ini mereka meninggal masuk surga. Bukan cuma itu. Kita sebagai orang tuanya dapat bonus nih. Mereka masuk surga, kita juga ditarik sama mereka. Gitu kan? Maka berbuat baik sama mereka. Ini yang bertakwa kepada Allah. Orang yang suka tahu emosional aja sama anaknya. Marah sana sini. Selalu salah. Anaknya nggak ada benarnya. Begitu masuk rumah, yang paling pertama adalah marah dulu. Nggak ada waktu. Teman-teman simpan handphonenya. Duduk ngobrol sama anak-anak. Gitu kan? Ini penting. Untuk duduk ngobrol sama mereka. Tanyakan. Bagaimana Allah ceritakan interaksi antara Ibrahim AS sama Ismail, anaknya, gitu kan? Dan bagaimana Ismail karena kedekatan diri sama ayahnya yang saleh, akhirnya juga menjadi saleh, Allah nobatkan jadi nabi, sampai waktu mau disembelih dia pasrahkan dirinya. Kan ada interaksi antara orang tua sama anak, diceritakan kan gitu. Bagaimana Imran dengan istrinya dalam surah Imran berdoa kepada Allah SWT agar anak yang lahir di perutnya atau hamil di perutnya istrinya Imran ini menjadi anak yang saleh, laki-laki atau perempuan, dan lahirlah Maryam. Dan Maryam dididik dengan baik sampai akhirnya Allah sucikan, Allah muliakan, lahirlah Isa dari rahimnya dan seterusnya. Dan banyak sekali kisah-kisah berhubungan dengan masalah hal-hal seperti ini. Maka butuh ada komunikasi. Di antara hal yang baik dalam komunikasi adalah tentu jangan juga teman-teman kita ini yang diatur oleh anak-anak, tapi kita yang mengatur. Itu termasuk poin yang harus digarisbawahi dalam pendidikan anak. Biasakan, saya pernah bilang itu, kalau ada anak, jangan kasih pilihan kepada mereka. Tapi kita yang membedikan sebagai orang tua, karena kita lebih faham, gitu kan. Tapi kita selalu niatkan ikhlas, karena ini amanah dari Allah, supaya kita dapat pahala dari anak itu. Ya. Ada juga orang tua terlalu berlebihan dalam mencintai anak, akhirnya selalu, ada pernah gitu beberapa jemaah kami umroh, anaknya masih kecil, tapi selalu ditanya, bagaimana dek, bagaimana dek, anaknya terus ditanya, masih kecil, belum faham apa-apa. Akhirnya anaknya mengatakan, udah kita sholat sini aja, ayah kita di sini aja, ayahnya diatur. Enggak, ini enggak benar juga. Jadi bukan seperti itu, karena anak itu belum paham. Biarkan dia mengambil ilmu dari kita. Jadi harus pada tempatnya ini, harus pada tempatnya. Tapi intinya teman-teman, menyayangi anak bagian daripada syariat kita. Dan kita memang harus mengetahui mereka adalah buah hati kita atau bagian dari diri kita sendiri. Sebagaimana kita mau bermuamalah yang baik, menjaga diri kita, merawat, maka begitu juga kita merawat mereka sebaik mungkin. Dan kita dengan memberikan yang terbaik pada mereka, dari doa, dari makanan yang halal, minuman yang halal, pendidikan yang baik, berarti kita sudah menjalankan tugas sebagai orang tua. Itu diambil daripada potongan Allah SWT mengatakan, qabattum thamarata fuadi.
kalian mengeremut buah hatinya. Ya, berarti anak-anak memang bagian daripada kita gitu ya. Kemudian di sini pelajaran yang lain yang ketiga kita ambil adalah bagaimana orang yang mendapatkan istana di surga dengan istilah istana hamd atau istana pujian hanya orang yang pada saat meninggal anaknya, ada di sini syaratnya ya. Waktu Allah bertanya malaikat ya, apa yang hambaku katakan pada saat kalian mewafatkan anaknya? Maka dua, hamidaka wastarja'ah. Hamidaka artinya mereka memujimu. Jadi yang kalimat pertama terucapkan pada saat musibah datang, alhamdulillah. Gitu kan? Seperti itulah, alhamdulillah. Saya pernah cerita tentang Urwah bin Zubair, kalau masih ingat rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Kakinya dipotong satu. Waktu dia dipotong satu bersamaan dengan waktu yang sama anaknya meninggal, maka orang datang bertakziah ke rumahnya untuk anaknya kena meninggal juga karena kakinya dipotong, gitu kan? Tanpa sakit, tanpa apa gitu, tiba-tiba ada kena penyakit yang membuat kakinya harus dipotong. Ringkas cerita akhirnya orang-orang datang. Begitu orang datang banyak orang yang tidak tahu ini mau ngucapin apa karena ini ulama besar, mau diajarin apa dia faham gitu kan. Tapi akhirnya ada orang memperlihatkan wajah-wajah yang sedih. Maka kata Urwah sambil tersenyum dia mengatakan, jangan ada yang mengucapkan kepadaku kalimat kesedihan. Karena sungguhnya Allah mengaruniakan aku 4 orang anak, Allah ambil 1. Alhamdulillah. Allah masih tinggalkan lebih banyak. Allah berikan aku 4 atraf. Atraf itu kayak 2 tangan, 2 kaki. Allah ambil 1. Kaki 1. Masih ada 3. Alhamdulillah. Begitu loh mereka melakukannya. Jadi mereka lihat nikmat Allah yang lebih besar gitu. Ya, saya kadang-kadang juga melihat begitu. Ada orang berkeluh kesah. Saya kena penyakit gula, Ustaz, saya begini dan begitu. Pernah datang ke saya gitu. Tapi subhanallah duduk, ngobrol, masih berjalan. Datang ke pengajian. Loh berarti nikmatnya Allah besar sekali. Kenapa harus terbebani dengan masalah itu? Sudah tinggal obat, sabar. Gitu kan? Laluilah itu, nikmati saja. Ingat selalu sabda Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obat. Kan begitu. Jadi kita memuji Allah SWT dalam masalah itu. Karena Allah tidak mungkin jadikan itu kecuali dengan hikmahnya. Dan kemudian jangan lupa yang kedua, istirja. Selalu ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa... Jangan lupa itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Al-Baqarah tadi 155 itu, yang sudah kita bacakan ayatnya, kami akan menguji kalian dengan sedikit takut, ya. Kemudian, lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, hasil panen. Sampaikan mereka kepada orang yang sabar, Allah mengatakan, Alladzina idza asabat, 156-nya, Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang kalau ditimpa musibah, mereka langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis yang lain, sampai mengucapkan pada saat datang musibah padanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, ditambah dengan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni ya. Saya pernah sebutkan di sini ada kekeliruan ucapan saya mengatakan Allahumma ajirni. Ya, jadi yang benar Allahumma ajurni. Ya Allah balaskanlah aku, berikan aku balasan pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan ganti kesedihannya menjadi kegembiraan. Seperti itulah. Jadi seakan-akan kalau ada orang meninggal anaknya, dia ucapkan kalimat ini, seperti dia sedang minta sama Allah digantikan anak yang lain. Ya, bercerainya dengan pasangannya mungkin yang buruk, maka Allah gantikan pasangan lebih baik, dan seterusnya. Bangkrutnya usahanya, dipecatnya dalam usaha, dia kalau ucapkan ini maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Allahu a'lam.